Hai YouTube, pada video kali ini kita akan ngomongin hypnoselling. Apa itu hypnoselling? Bagaimana caranya menerapkan hypnoselling untuk meningkatkan omset kita? Simak sampai akhir, jangan sampai ada yang kelewatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Indonesia, makmur raya berkeadilan. Salam sejahtera untuk Anda semua. Terima kasih bagi Anda yang sudah klik video ini dan terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe di bawah agar saya semakin semangat membuat konten yang bermanfaat untuk Anda semua. Ketemu lagi dengan saya Mas Tenu di channel Lulu Chandra. Sesuai dengan judulnya, kita akan ngomongin tentang hypnoselling. Mungkin Anda pernah mendengar kata hipnotis, dan seringkali orang menganggap bahwa hipnotis itu berkaitan dengan mistis. Padahal sebenarnya hipnotis tidak terkait langsung dengan mistis, tidak terkait langsung dengan hal-hal yang bersifat mistis. Hipnotis hanya sebuah teknik, sebuah cara berkomunikasi antara kita dengan lawan bicara kita, di mana komunikasinya dibuat sehalus mungkin sehingga orang yang kita ajak bicara nyaman dan mau mendengarkan, menyimak, serta mau menerima masukan-masukan yang kita berikan, sehingga dia menuruti apa yang kita apa yang namanya. Jadi dia menuruti apa yang kita ajukan atau kita advisekan atau kita usulkan. Pokoknya kayak gitulah intinya. Itulah yang namanya hipnotis. Nah, hypnoselling tentunya menggunakan teknik hipnotis, teknik komunikasi secara halus, sehingga orang yang kita ajak bicara atau lawan bicara kita itu mau membeli produk yang kita tawarkan. Jadi intinya itu, hypnoselling adalah sebuah teknik, cara berkomunikasi yang baik, yang halus, terasa tidak jualan, tapi orang yang kita ajak bicara, calon customer kita itu akhirnya mau membeli. Nah, hypnoselling adalah bagian dari namanya teknik closing. Jadi cara untuk closing, baik bisa Anda lakukan untuk tujuan closing produk maupun closing member atau closing distributor ya. Jadi ikuti step by stepnya pemaparan dari saya, semoga ada manfaatnya. Nah, berikut akan saya tampilkan sebuah bagan di layar, di mana di sini ada bagan apa namanya, flow chart ya, flow chart, di mana transaksi, untuk bisa menciptakan transaksi di situ yang harus Anda lakukan pertama adalah membangun sebuah hubungan dengan calon customer Anda. Nah, setelah membangun hubungan, Anda kemudian harus menggali kebutuhan, ya, menggali kebutuhan si calon customer Anda. Setelah menggali kebutuhannya, lalu kemudian Anda pada tahapan berikutnya harus menyajikan solusi dari kebutuhan yang diinginkan atau kebutuhan dari si calon customer tersebut. Di tahapan selanjutnya Anda harus mendapatkan komitmen dari calon customer Anda. Nah, di dalam proses mendapatkan komitmen ini Anda bisa mendapatkan kata yes atau iya, maka akan terjadi transaksi. Tapi juga ada kemungkinan si calon customer akan mengatakan no, maka Anda harus kembali ke step awal, yaitu membangun
hubungan. Seperti itu terus flowchart-nya. Jadi membangun hubungan, menggali kebutuhan, menyajikan solusi. Lalu ketika Anda di proses akhir untuk mendapatkan komitmen, bisa jadi Anda mendapatkan kata ya, bisa jadi kata tidak masalah, karena dua-duanya punya kemungkinan yang sama ya, 50-50. Apabila Anda mendapatkan ya, Anda akan melakukan yang namanya transaksi. Tapi kalau tidak, berarti Anda mulai dari step awal, yaitu membangun hubungan. Nah, kalaupun Anda mendapatkan ya, terjadilah transaksi. Setelah transaksi pun Anda tetap harus membangun hubungan. Ini untuk mengikat si customer atau si konsumen menjadi pelanggan setia Anda. Nah, itulah flowchart, bahkan step by step untuk yang namanya melakukan closing dengan cara hypnoselling. Nah, prospek atau calon customer Anda akan membuat komitmen ketika Anda memberikan sesuatu yang bernilai bagi mereka. Jadi kalau Anda tidak memberikan value atau nilai dari produk Anda, nilai dari diri Anda sendiri, mereka tidak akan mau membuat komitmen. Ini yang harus dicatat ya. Nah, closing menjadi sederhana bila kita melakukan tahapan sebelumnya dengan baik. Nah, untuk mendapatkan komitmen closing, itu akan lebih mudah atau sederhana kalau kita melakukan tahapan sebelumnya dengan baik, yaitu tahapan membangun kedekatan, tahapan menggali kebutuhan, tahapan menyajikan solusi, dan tahapan mendapatkan komitmen. Nah, sebenarnya ada dua hal yang dilakukan di tahap mendapatkan komitmen, yaitu konfirmasi dan closing. Jadi ada dua ya yang harus dilakukan ya oleh kita untuk mendapatkan komitmen, yaitu konfirmasi dan closing. Nah, konfirmasi adalah menyimpulkan benefit atau keuntungan produk kita yang dihubungkan dengan kebutuhan prospek sebelumnya. Jadi Anda itu kan sudah punya data kebutuhan prospek tadi setelah menggali kebutuhannya ya. Nah, data benefit produk kita kan juga sudah punya, Anda juga sudah punya kan, tinggal dihubungkan, menyimpulkan benefit produk kita itu dihubungkan ya dengan kebutuhan prospek yang sudah digali sebelumnya. Itu tahapan konfirmasi. Teman, ini misalnya contoh ya, contoh tahapan konfirmasi. Ini contoh tahapan konfirmasi. Ini ada kalimat seperti ini. Pada pertemuan perdana, Anda menyatakan bahwa perusahaan Anda membutuhkan pelatihan untuk para supervisor. Kita sudah menggali bersama kebutuhan pelatihan untuk supervisor di perusahaan Anda. Anda sudah menyatakan cocok terhadap konsep pelatihan yang saya presentasikan. Ini contohnya ya. Nanti akan saya tampilkan juga di layar supaya Anda bisa baca ya. Contoh tahapan kalimat konfirmasi. Nah, kemudian untuk closing adalah mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan komitmen pembelian dari prospek ya. Ini tahapan closingnya. Nah, ada 3 teknik closing yang bisa kita pakai. Yang pertama, direct close. Contoh kalimatnya, berapa banyak produk yang akan Anda order hari ini? Ini contohnya. Atau contoh yang kedua, kapan sebaiknya produk ini saya kirim? Ini adalah contoh direct close atau closing secara langsung. Yang kedua, trial close. Kalimatnya seperti ini contohnya. Seandainya Anda jadi pesan, produk ukuran berapa yang Anda perlukan? Nah, ini trial close, closing dengan coba-coba. Ada kata seandainya ya. Contoh yang kedua, seandainya Anda jadi membeli produk ini, kapan sebaiknya produk ini saya kirim? Nah, ini contoh kalimat trial close. Nah, yang ketiga itu adalah alternate close. Closing dengan alternatif. Ini contoh kalimatnya. Apakah Anda lebih suka membayar secara tunai atau dengan transfer? Dikasih pilihan. Ya. Lalu kemudian kalimat contoh alternate close. Yang kedua adalah, apakah mau dikirim menggunakan paket yes atau reguler? Paket yes itu ya besok sampai ya. Ini contoh kalimat alternate close. Nah, teknik manapun yang Anda pakai, kuncinya adalah
Selalu asumsikan mereka akan membeli. Jadi kita harus optimis ya. Kita harus yakin bahwa mereka itu akan membeli. Jadi asumsikan selalu bahwa mereka akan membeli. Yakinkan dalam pikiran kita bahwa mereka akan membeli. Di situ penting karena itu akan membuat kita semakin percaya diri. Nah, eh, itu adalah teknik-teknik yang bisa kita gunakan dalam melakukan yang namanya closing secara halus. Jadi ada proses di mana kita tidak langsung menuju sasaran Anda harus beli tanpa babi bu gitu. Tapi ada proses dari tahapan pertama, tahapan kedua, tahapan ketiga, dan tahapan keempat. Andai pun gagal closing, kita masih bisa mengulangi lagi tahapannya dari siklus yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dan begitu seterusnya, sehingga bisa saja seseorang yang calon customer yang tadinya menolak, kemudian bisa pada kemudian hari bisa closing juga gitu ya. Nah, tentunya selain teknik-teknik yang sudah dipaparkan tadi, ada beberapa teknik lain yang harus Anda pelajari. Mungkin Anda bisa saksikan di video saya yang lainnya yang sudah saya upload sebelumnya. Nanti saya kasih link di bawah atau di atas ya. Silakan Anda cek saja 17 teknik closing dari Dewa Eka Prayoga. Semoga ada manfaatnya video kali ini. Mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat, selalu kerja closing bagi Anda yang sedang menjalankan bisnis, apapun bisnis Anda. Dan salam Indonesia Makmur Raya Berkeadilan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.